Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan Alhamdulillah sekarang sudah sembuh ya. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman ya, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik harus bangkit dan semangat untuk sembuh asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan ya. Jadi topik kita kali ini adalah harus bangkit dan semangat untuk sembuh asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Teman-teman semua, penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ya, yang disebabkan oleh multifaktor, ini juga merupakan penderitaan yang kompleks ya, karena kita selain menderita secara fisik ya, seperti munculnya beberapa sensasi yang sering kita rasakan ya, mulai dari yang kepala sering merasa berat, keliengan ya, kemudian mata buram, telinga berdenging, jalan saja bergoyang ya. Belum rasa-rasa yang lain seperti perut kembung, pegal, sembelit, sampai badan yang rasa-rasanya sering meriang ya, pokoknya rasa nggak enak lah ya, punggung juga sakit, pinggang dan lain sebagainya ya. Nah, sampai dengan hal-hal yang bersifat psikis ya, seperti kita selalu merasa cemas ya, merasa khawatir, merasa was-was ya, kemudian tidak percaya diri dan sampai ketakutan ya. Nah, ini memang penderitaan yang cukup berat ya, cukup berat dan kompleks. Nah, maka dari itu kita harus sabar di dalam menghadapinya ya. Tetapi tidak cukup dengan kita berdiam diri, maka kita harus bangkit dan semangat ya. Jadi ini sebagai faktor yang lebih penting ya, ketika kita memang ada itikat ya, atau niat dari lubuk hati diri kita sendiri ya, untuk bangkit ya, untuk lebih semangat di dalam kita berikhtiar mencapai ke kesembuhan ya. Karena ini adalah hal yang sangat penting menurut saya ya, karena kita jangan mengandalkan orang lain, tetapi kita harus dari jiwa kita sendiri ya. Ini yang harus kita semangati dari dalam. Nah, ini kita harus lebih, istilahnya ya, membangun dari diri kita sendiri ya. Ini akan jauh lebih efektif ya. Jadi kalau orang-orang di sekitar kita ini katakanlah hanya sebagai faktor pendukung ya, atau sebagai pendamping ya. Nah, tetapi kalau diri kita sendiri misalkan kurang memiliki semangat untuk bangkit, nah ini biasanya juga akan lamban di dalam kita menuju proses kesembuhan. Oleh karena itu, tidak bosan-bosannya saya selalu memberikan motivasi kepada teman-teman ya, tentunya berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis menjadi lebih semangat untuk bangkit ya, semangat untuk bangkit dan pada akhirnya menjadi cepat sembuh. Begitu teman-teman ya. Maka dari itu, bagi teman-teman yang masih mungkin merasakan banyak sensasi ya, entah itu sensasi fisik, entah itu sensasi psikis, nah ini selain kita memang harus bersabar ya, kita harus menerima keadaan ini, kemudian kita juga berani menghadapi ya, dengan kiat untuk
bangkit dan semangat ya, semangat untuk berikhtiar mencapai ke kesembuhan demi orang-orang yang kita cintai tentunya ya, mungkin keluarga ya, mungkin apa teman-teman dan lain sebagainya ya. Nah itu masih selalu mengharapkan kita untuk selalu sehat ya, selalu memberikan manfaat buat mungkin keluarga, buat teman-teman dan semuanya lah ya, semua kerabat itu. Nah, ketika seperti itu maka kita menjadi lebih mudah ya untuk bangkit ya. Jadi kita berusaha menyadari bahwa diri kita ini banyak yang menanti menanti kita untuk selalu eksis, selalu bisa beraktivitas ya, selalu bisa berbagi ya, berbagi kebaikan. Nah, akhirnya kita menjadi semakin berarti hidup ini ya. Jadi kita jangan sampai merasa ngelokro ya atau putus asa ya itu. Nah, tapi kita harus ya, pokoknya harus bisa bangkit demi orang-orang yang kita cintai. Oke teman-teman ya, ini pada season kali ini memang berisi lebih banyak tentang motivasi ya, motivasi untuk bisa lebih semangat di dalam kita menghadapi penderitaan ya, sehingga kita tidak tidak selalu meratapi ya, tidak selalu meratapi, tapi sebaliknya kita selalu mensyukuri ya. Dengan seperti itu nanti kita akan bisa menemukan hikmah yang terbaik setelah kita mengalami penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis, yang pada hakikatnya ini adalah suatu ujian ya atau peringatan ya dari Sang Pencipta ya, untuk supaya kita berproses menjadi lebih baik ya, menjadi lebih dewasa dan akhirnya menjadi lebih bahagia. Itu teman-teman ya. Maka dari itu jangan berputus asa, tapi sebaliknya ya, kita harus bangkit, harus bersemangat di dalam kita berikhtiar ya untuk mencari kesembuhan ya di dalam menghadapi penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis. Oke teman-teman ya. Nah, ketika itu ya yang saya hadapi pada waktu itu, setelah kita terkena asam lambung ketensiatif psikosomatis, memang luar biasanya sampai kadang kita itu bingung ya. Bingungnya apa ya? Bingung dengan ya penderitanya sendiri ya. Kenapa bingung ya? Ya kadang kita sudah mencoba ya berikhtiar, mungkin berobat ke rumah sakit, mungkin ke dokter ya, bahkan sampai ke paranormal juga pernah saya alami ya, tetapi juga waktu itu juga hasilnya belum signifikan ya, sehingga kadang kita sampai bingung gitu loh, ini sebenarnya penyakit apa seperti itu ya. Kalau sebenarnya kayak seperti kita kadang seperti merasakan sehat ya, tetapi kadang seperti sakit. Nah, ini yang kadang menjadi bingung ya. Nah, nah inilah ya, tetapi ini memang prosesnya itu memang seperti itu teman-teman ya. Jadi pokoknya tenang saja ya, secara psikis kita harus menenangkan pikiran sambil kita pelajari tentang penderitaan kita yang hubungannya dengan asam lambung ketensiatif psikosomatis. Nah, nanti akan memahami dengan sendirinya ya. Setelah memahami, nah nanti kita akan lebih mudah ya, lebih mudah untuk mencari solusi teman-teman itu. Nah, dalam kondisi drop misalkan ya, ini memang perlu kita juga, selain kita harus bangkit dan semangat dari dalam diri kita sendiri ya, itu juga memang kita membutuhkan ya semacam apa ya, semacam mungkin sharing dengan keluarga, dengan teman dan lain sebagainya, juga untuk istilahnya memberikan support ya, memberikan support kepada kita, sehingga kita ini secara mental menjadi lebih kuat juga ya. Tetapi kadang yang terjadi ketika kita bertemu dengan mungkin teman ya, dengan orang lain, justru kadang yang kita terima itu sebaliknya ya. Pengalaman saya itu juga dulu seperti itu, sehingga kadang menambah menambah down lagi ya, yang tadinya mentalnya sudah agak kuat. Nah, ketika mungkin
bertemu dengan orang-orang di sekeliling kita, justru kadang komentarnya sebaliknya ya. Nah, contohnya ketika waktu itu ya, ketika saya bertemu dengan teman-teman, nah kemudian itu ada yang komentar, wah sekarang Pak Gito pucat ya, sekarang kurus. Nah, ini saja sudah menjadi lebih down lagi itu ya. Yang tadinya sudah agak semangat kemudian lebih down lagi. Nah, dengan seperti itu memang maka kita berusaha ya, orang-orang di sekitar kita ya, selain kita juga memiliki semangat untuk bangkit dari dalam diri kita, ini usahakan orang lain juga memahami ya, orang memahami. Nah, maka dari itu dulu ketika saya contohnya mendengarkan sharing dari channel YouTube ya seperti ini, nah itu saya dengarkan bareng-bareng bersama keluarga ya. Biasanya bersama istri kalau saya nih itu akan lebih mudah, karena supaya untuk orang-orang di sekitar kita juga memahami ya. Nah, kalau orang-orang di sekitar kita memahami, ini akhirnya kan mendukung kita ya, mendukung kita di dalam proses kesembuhan itu. Tetapi ketika orang-orang di sekitar kita tidak memahami, karena apa yang kita alami kadang mereka juga tidak merasakan. Nah, itu yang kadang terjadi, munculnya sebaliknya ya. Nah, itu pun ya sering juga saya alami ya. Contohnya waktu itu ya, ketika saya ada istilahnya pekerjaan yang saya harus melakukan kegiatan di luar ya. Nah, ini kan saya masih merasa agak takut, wah jangan-jangan nanti kalau saya pergi ke sana, nah mungkin jangan-jangan kambuh, jangan-jangan pusing, pokoknya secara mental tidak berani itu ya. Nah, tetapi orang lain itu nggak percaya, taunya ya orang sehat gitu loh, maka wah harus ikut dan sebagainya kayak gitu. Nah, walaupun dalam hati saya ini istilahnya berinilah ya, ya seperti bertarung ya, bertarung antara berani dan tidak berani seperti itu. Nah, akhirnya saya beranikan saja ya, karena apa? Karena itu juga anggap saja sebagai tantangan untuk kita menjadi lebih bangkit, teman-teman. Jadi ketika orang lain memandang kita ini orang yang sudah sehat ya, karena memang penderitaan itu sudah cukup lama mungkin ya. Nah, itu ya kita syukuri saja, dan kita syukuri saja, alhamdulillah, ketika memang teman-teman atau orang-orang di sekitar kita melihat kita sudah sehat itu, daripada ketika mereka melihat kita yaitu dengan komentar yang wah sekarang pucat, sekarang kurus ya. Nah, itu menjadikan kan down ya. Nah, maka tetapi kalau kita langsung diberikan motivasi yang tinggi, kadang kita juga nggak sanggup. Nah, itu ya contohnya itu, misalkan kita dipercaya untuk melakukan aktivitas yang berat, yang keluar jauh dan sebagainya, nah, itu kadang juga mental kita juga kadang belum siap, masih takut juga. Nah, tetapi itu jangan berlangsung terus menerus seperti itu, teman-teman. Jadi anggap saja itu adalah peluang ya, peluang kita untuk belajar melatih mental supaya menjadi lebih berani lagi. Yang tadinya masih sering cemas ya, masih sering khawatir, sering was-was, sering takut ya, contohnya mau keluar rumah saja takut. Nah, apalagi misalkan kita pergi yang jauh. Nah, itu ya. Tetapi ketika orang lain memandang kita itu mampu, nah ini artinya kita diberi support sebenarnya ya. Jadi anggap saja itu sebagai motivasi ya, motivasi yang ya kita terima dengan senang hati, kita coba lakukan ya. Dan ternyata ya itu kadang juga kita bisa melakukan, walaupun dengan rasa ya memang berat ya, memang berat, karena yang namanya ketika mental ini belum terlatih ya, ini memang kadang kita masih masih takut begitu ya, masih masih khawatir. Itu wajar, teman-teman ya, tapi latih saja. Jadi setiap ada peluang ya pokoknya kita harus latih. Nah, dengan seperti itu nanti kita akan sedikit demi sedikit akan ada perubahan, teman-teman ya, akan ada perubahan, menjadi semakin mentalnya menjadi semakin kuat ya, kemudian fisik juga akan menjadi lebih membaik ya, ketimbang misalkan kita selalu termenung di rumah, mungkin hanya duduk-duduk tiduran, nggak mau
aktivitas yang berat-berat itu juga fisik juga perlu dilatih juga ya, terutama kalau saya itu melatih jalan ya. Jalan itu semakin hari pokoknya saya harus semakin meningkat, waktu itu seperti itu. Karena dengan modal kita sudah terlatih, contohnya olahraga jalan, nah nanti yang dulu kan sering ada sensasi gerak sedikit ngos-ngosan ya, gerak sedikit merasa sudah capek, gerak sedikit sepertinya sudah tidak bertenaga lah, sudah loyo dan sebagainya. Nah ini juga harus dilatih ternyata teman-teman ya. Karena ketika kita melakukan gerakan yang mungkin agak berat, mungkin bagaikan kita pergi juga agak jauh, ini juga selain fisiknya juga sebenarnya pas-pasan ya, sehingga menjadi cepat lelah. Nah mental juga belum siap, itu sebenarnya seperti itu. Jadi ketika fisik merasa lelah, mental juga lemah, ya sudah, ini pasti akan drop ya. Nah itu yang sering kita menjadi kambuh. Nah itu seperti itu. Jadi kita nanti lama-lama akan bisa paham ya, akan bisa paham tentang penderitaan asam lambung ketensia di psikosomatis itu. Nah caranya bagaimana untuk kita bisa memiliki kiat ya, kiat sembuh lah ya, kiat sembuh dengan bangkit ya, dengan jiwa yang semangat. Itu memang kita harus secara mental juga harus banyak hal yang harus kita tanamkan di dalam mindset pikiran kita ya. Contohnya kita harus bermain banyak kata-kata ya, bermain banyak kata-kata yang istilahnya kata-kata motivasi ya, kata-kata motivasi supaya membuat mental kita menjadi pemberani, itu seperti itu. Contohnya misalkan asam lambung tidak berbahaya ya, asam lambung semua orang punya ya. Asam lambung tidak menyebabkan misalkan penyakit-penyakit berat dan lain sebagainya. Nah itu harus ditanamkan di dalam diri kita ya, karena ketika kita kadang juga sebaliknya yang kita dapat justru info-info dari luar, tetapi yang membuat mental kita menjadi turun, itu seperti itu. Nah maka dari itu harus kita cermati sendiri ya. Contohnya waktu itu saya juga begini ya, saya mendengarkan berita duka ya, katanya ada berita duka kematian. Nah kemudian ada orang yang ngomong di sekitar kita, sedang ngobrol ya, bercerita kenapa dia meninggal. Nah itu ada yang menjawab itu awalnya terkena asam lambung. Nah itu, nah kemudian saya menjadi down lagi. Waduh, saya merasa punya asam lambung ini. Nah akhirnya saya menjadi sensasi muncul lagi seperti itu. Nah itu hal-hal seperti itu harus dikuatkan oleh mental kita teman-teman ya. Ketika memang ada kabar duka yang walaupun orang lain itu bilangnya mungkin awalnya terkena asam lambung, nah kita harus punya ini pikiran yang kuat untuk melawan itu. Contohnya yaitu, wah asam lambung tidak berbahaya, asam lambung tidak apa-apa ya, asam lambung semua punya, asam lambung jauh dari penyakit-penyakit berat yang lain misalkan seperti itu. Nah maka dari itu kita menjadi semakin kuat, dan kita juga mencoba berpikir yang lebih rasional. Ketika mungkin ada kabar duka ya kita analisa juga ya, kita bisa mencari tahu lebih dalam lagi. Mungkin ada orang meninggal karena memang usianya sudah terlalu lanjut misalkan ya, atau mungkin karena memang dia punya penyakit berat yang sudah parah itu, atau mungkin sebab lain lah ya. Nah itu harus di lebih jelas lagi, sehingga kita tidak selalu menjadi ketakutan ya. Tetapi kalau kita juga tidak mau menganalisa, tetapi hanya mendengarkan yang kira-kira ada hubungannya dengan diri kita ya. Contohnya ketika ada orang bercerita tentang sakit, tentang apalagi sampai kematian, kok dihubungkan dengan asam lambung, itu betul-betul menjadi down teman-teman ya. Nah itu pengalaman saya seperti itu. Nah untuk mengatasi itu memang kita harus rasionalkan, dan kita juga sama saja menganalisa sampai dalam juga, kenapa dia misalkan
sampai meninggal, yaitu sebab-sebabnya harus jelas dan biasanya itu jauh dari asam lambung. Jadi mungkin karena orang itu sampai meninggal ya mungkin karena itu, mungkin ada sebab penyakit lain yang lebih serius ya, atau mungkin usianya yang sudah lanjut, atau mungkin sebab lainnya. Tetapi secara umum yaitu yang disebabkan oleh asam lambung itu kemungkinannya kecil ya. Karena apa? Karena asam lambung ini memang ya zat yang dibutuhkan oleh tubuh ya, oleh tubuh yang untuk apa ya, bermanfaat di dalam pencernaan kita ya, untuk mengurai makanan lah istilahnya di dalam lambung kita ini ya, biasanya akan normal-normal saja ya. Wajar ketika memang itu kondisinya sedang tidak normal ya, mungkin asam lambung terlalu naik ya, dalam artian naik volumenya ya, maupun naik keasamannya itu ya, memang kadang bisa juga menimbulkan sensasi, karena dengan sering naik itu kan bisa juga menimbulkan GERD ya. GERD itu menimbulkan banyak sensasi ya, nah akhirnya tubuh menjadi merasa tidak nyaman. Apalagi ketika itu berlangsung lama, itu biasanya kan menimbulkan anxiety kita ya, atau kecemasan kita. Nah setelah anxiety kita juga terkena, biasanya itu akan meningkat menjadi psikosomatis ya. Jadi apa yang dipikirkan ya, ini akan direspon oleh tubuh kita. Nah oleh karena itu, untuk memperbaiki secara mental, khususnya anxiety dan psikosomatiknya, ini memang dari mindset pikiran kita sendiri teman-teman ya. Jadi intinya pikiran ini memang harus apa ya, ya harus rileks lah, harus tenang ya. Kemudian jangan berpikir istilahnya hal yang berat-berat ya, tetapi usahakan sebaliknya. Jadi berpikir secara ringan, berpikir yang baik-baik ya, yang positif. Nah akhirnya nanti respon di dalam tubuh kita, terutama lambung, itu juga akan normal ya, akan baik-baik saja itu. Nah itu teman-teman ya. Jadi intinya selain kita memang secara mental itu harus bangkit, harus semangat ya, kemudian kita juga harus mempraktekkan, mungkin ketika teman-teman sudah memiliki tip-tip terapinya, yaitu kita harus lakukan saja secara konsisten ya. Jangan kita merasa terpaksa, merasa ya apa ya, seperti tidak ikhlas, itu jangan ya. Jadi lakukan saja dengan sungguh-sungguh ya, dengan ikhlas, itu insya Allah nanti akan cepat membaik ya. Jadi istilahnya kita memang sumeleh nrimo ing pandum ya, seperti yang sering saya jadikan mantra kita ya, sumeleh nrimo ing pandum, itu selalu bersyukur apa adanya, pasrah dengan tulus dan ikhlas. Nah ini kalau memang kita sudah bisa mempraktekkan hal seperti itu ya, nah ini akan menjadi lebih mudah untuk menerima keadaan. Nah, akhirnya lebih mudah untuk mencari solusi. Nah akhirnya asam lambung, anxiety, psikosomatis jauh akan menjadi lebih normal, dan akhirnya kita menjadi sembuh. Baiklah teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, anxiety, psikosomatis selalu bersemangat ya, bersemangat dan selalu berusaha bangkit ya, dengan rasa syukur ya, dengan rasa yang ikhlas saja, dengan sabar ya. Nah insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Oke, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.